Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam sejahtera untuk kita. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai dampak bangkitan perjalanan dari kristal oleh-oleh di Jalan Bypass Ngurah Rai terhadap kinerja ruas jalan. Jadi studi kasus dalam materi ini yaitu inventarisasi jalan dan pengelolaan lalu lintas. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Manisa Kartini, akhiran lowong 2. Dan saya Rehan Dafar Haris dengan akhir NIM 004. Saya Radara Sutawisnawa dengan akhir NIM 018. Perkenalkan, nama saya Manipur Manegara dengan akhiran NIM 026. Perkenalkan, saya Kade Dinda Duna Fitayanti dengan akhiran NIM 028. Dan terakhir, ada saya, Ibu Teh Putri Maharani dengan akhiran NIM 034. Baik, untuk subbab 1 pendahuluan akan dipresentasikan oleh Rani. Untuk Rani dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan. Nah, berdasarkan data BPS yang saya temukan, khususnya di Kabupaten Badung, jumlah penduduk di Kabupaten Badung adalah sejumlah 526.029 jiwa, yang tentu saja jumlah ini akan terus berubah secara signifikan dan akan mempengaruhi lalu lintas di wilayah sekitarnya. Kemudian ada pun data yang saya cari terkait banyaknya wisatawan mancanegara bulanan yang datang ke Bali berdasarkan pintu masuk atau orang. Dan data ini merupakan data terbaru pada tahun 2023. Bisa dilihat pada tabel, terdapat pintu masuk wisatawan mancanegara melalui Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa. Kemudian, jumlah pengunjung terbanyak yaitu terdapat pada bulan Juli dengan jumlah 541.353 orang. Adapun latar belakang yang mendasari kami dalam pembuatan laporan survei ini. Yang pertama adalah tantangan. Pertumbuhan lalu lintas yang selaras dengan pertumbuhan penduduk memerlukan evaluasi geometri jalan dan volume lalu lintas, khususnya dalam kasus ini di sekitar Krishna Oleh-oleh Bali. Kemudian fokus survei. Laporan ini berfokus pada inventarisasi geometri jalan dan volume lalu lintas, terutama di depan Krishna Oleh-oleh untuk perencanaan infrastruktur yang aman dan efisien. Tujuan utama yaitu keselamatan, efisiensi transportasi, dan penyelarasan infrastruktur dengan kebutuhan pariwisata dan ekonomi lokal. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari hasil survei ini adalah data akurat dari survei mendukung strategi perbaikan dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan dinamika wilayahnya. Kemudian proaktif, survei ini mendukung pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan seiring pertumbuhan pariwisata di Bali. Rekomendasi, laporan survei ini memberikan pandangan yang komprehensif dan rekomendasi untuk pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya guna. Kemudian, rumusan masalah yang kami tetapkan pada survei ini yaitu ada 4. Yang pertama, inventarisasi geometri jalan. Bagaimanakah kondisi geometri jalan pada Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di depan Pusat Perbelanjaan Krishna Oleh-oleh Bali? Kemudian, volume lalu lintas. Bagaimanakah analisis volume lalu lintas pada Jalan Bypass Ngurah Rai di depan Pusat Perbelanjaan Krishna Oleh-oleh Bali? Kemudian, kapasitas jalan. Bagaimana kapasitas jalan pada Jalan Bypass Ngurah Rai di depan Pusat Perbelanjaan Krishna Oleh-oleh Bali? Yang terakhir, kinerja lalu lintas. Bagaimanakah kinerja lalu lintas pada Jalan Bypass Ngurah Rai di depan Pusat Perbelanjaan Krishna Oleh-oleh Bali? Adapun tujuan penulisan laporan survei ini yaitu yang pertama, menganalisis kondisi geometri jalan yang terjadi di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di depan Pusat Perbelanjaan Krishna Oleh-oleh Bali. Kemudian menganalisis volume lalu lintasnya yang terjadi, menganalisis kapasitas lalu lintasnya,
Kemudian yang terakhir, menganalisis kinerja lalu lintas yang terjadi di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di depan Pusat Perbelanjaan Krishna Oleh-oleh Bali. Batasan masalah yang kami tetapkan pada laporan survei ini, yaitu ada 3. Yang pertama, metode semi-otomatis, di mana perhitungan volume lalu lintas pada penulisan laporan survei ini adalah dengan menggunakan sistem aplikasi dan juga pengolahan data secara manual. Kemudian, lokasi pengambilan data dilakukan di Jalan Bypass Ngurah Rai, tepatnya di depan Pusat Perbelanjaan Krishna Oleh-oleh Bali. Yang terakhir, waktu pengambilan data, di mana waktu pengambilan data ini dibatasi pada pukul 13.00 sampai 16.00 WITA sesuai dengan informasi waktu kendaraan tersibuk. Kemudian untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Dinda. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Baik, yang pertama ada pengertian mengenai lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Kemudian transportasi. Transportasi didefinisikan sebagai proses pergerakan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan sistem tertentu untuk maksud dan tujuan tertentu. Kemudian pengertian jalan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di atas permukaan air, serta di bawah permukaan tanah dan atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik geometri jalan. Geometri jalan dapat diartikan sebagai bentuk atau ukuran sebuah jalan raya yang meliputi bentuk potongan melintang atau potongan tegak lurus jalan raya yang menunjukkan secara detail bagian-bagian pada jalan raya. Nah, pada karakteristik geometri jalan ini dibagi lagi menjadi ada dibahas tipe jalan. Contohnya itu seperti jalan 2 lajur 2 arah atau jalan 4 lajur 2 arah dengan median dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada lebar jalan. Kemudian ada lajur, median, bahu jalan, trotoar, dan kerok. Selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh gambaran dari geometri jalan perkotaan. Lanjut. Kemudian kita akan membahas mengenai kondisi lingkungan jalan. Yang pertama itu adalah tipe lingkungan jalan atau road environment. Ini menggambarkan tata guna lahan dan aksesibilitas dari seluruh aktivitas jalan. Dia dibedakan menjadi yang pertama ada daerah komersial, kemudian permukiman, dan yang ketiga ada akses terbatas atau restrict access. Kemudian yang kedua ada ukuran kelas kota atau city size yang digambarkan dalam tabel 2.2. Selanjutnya yaitu klasifikasi jalan. Jalan diklasifikasikan berdasarkan yang pertama menurut peruntukannya, kemudian itu dibagi lagi menjadi jalan umum, jalan khusus. Kemudian yang kedua jalan menurut fungsinya dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Kemudian ada jalan lingkungan. Menurut sistemnya yaitu sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Kemudian menurut kelasnya yaitu jalan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Dan yang kelima, menurut statusnya dibedakan menjadi jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan jalan kota, serta jalan desa. Kita akan membahas sedikit mengenai bangkitan perjalanan. Bangkitan perjalanan didefinisikan sebagai bagaimana perjalanan dapat dibangkitkan oleh tata guna lahan. Nah, bangkitan perjalanan ini dapat berupa, yang pertama, perjalanan yang meninggalkan suatu lokasi didefinisikan sebagai suatu perjalanan yang menghubungkan atau diawali dari kawasan permukiman pada tata guna lahan tertentu. Kemudian yang kedua, perjalanan yang masuk menuju suatu lokasi, yaitu suatu perjalanan yang dihubungkan dan berakhir tidak pada kawasan permukiman pada tata guna lahan. Kemudian ada volume lalu lintas. Menurut MKJI, volume dapat didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang melewati suatu titik ruas jalan yang sedang diamati dalam satuan waktu. Rumusnya itu adalah
Q sama dengan N per T, dengan keterangannya yaitu volume lalu lintas adalah Q, kendaraan per jam satuannya, kemudian N jumlah kendaraan, dan T adalah waktu pengamatan. Kinerja ruas jalan. Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI 1997, kinerja ruas jalan disebut juga sebagai pelayanan jalan. Secara umum dinyatakan dalam kecepatan, waktu tempuh, kebebasan bergerak, interupsi lalu lintas, kenyamanan, dan keselamatan. Baik, selanjutnya itu adalah satuan mobil penumpang. Menurut MKJI 1997, satuan mobil penumpang atau SMP yaitu satuan untuk arus lalu lintas di mana arus berbagai tipe kendaraan akan diubah menjadi arus kendaraan ringan termasuk mobil penumpang dengan menggunakan ekivalen mobil penumpang atau EMP. Nah, untuk data EMP-nya sendiri disajikan dalam tabel 2.4, di mana dengan tipe jalan tertentu nilai EMP-nya juga ditentukan. Selanjutnya, itu kecepatan. Menurut MKJI 1997, kecepatan tempuh itu didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata dari kendaraan ringan panjang segmen. Nah, persamaannya itu dituliskan V sama dengan L per TT. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan saat, L panjang segmen, dan TT adalah waktu tempuh rata-rata. Nah, kemudian kecepatan yang digunakan dalam perhitungan kecepatan kendaraan itu adalah kecepatan kendaraan pada arus bebas yang dirumuskan dengan FV sama dengan FV0 tambah FV tambah FFVSV dikali FF FVCS. Keterangannya seperti disajikan. Selanjutnya, nah, ini adalah tabel-tabel yang digunakan untuk mencari komponen-komponen yang digunakan dalam rumus mencari kecepatan arus bebas. Yang pertama adalah kecepatan arus bebas dasar atau FV0. Terus yang kedua adalah penyesuaian kecepatan arus bebas untuk lebar jalur lalu lintas atau FVW. Tabel selanjutnya itu yang ketiga, faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk hambatan samping atau FFVSV. Selanjutnya, nah, yang keempat itu adalah faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota atau FFVCS. Itu adalah tabel-tabel yang digunakan untuk menghitung kecepatan arus bebas tadi. Selanjutnya, yaitu kapasitas jalan. Kapasitas jalan didefinisikan sebagai arus maksimum melalui suatu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Nah, persamaan dasar untuk menentukan kapasitas yaitu dirumuskan sebagai C sama dengan C0 dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS dengan keterangan sebagai berikut. Nah, untuk menentukan nilai-nilai dari masing-masing komponen yang ada pada rumus tersebut, kita lihat pada tabel yang terdapat dalam MKJI 1997. Yang pertama itu ada kapasitas dasar C0. Tabelnya itu adalah seperti yang tertera pada slide. Kemudian yang kedua itu adalah faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas atau FCW. Sajikan juga pada tabel 2.10 seperti pada slide. Kemudian yang ketiga, faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah atau FCSP diperlihatkan pada tabel 2.11. Yang keempat, selanjutnya, yaitu faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping atau FCSF diperlihatkan pada tabel 2.12. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota atau FCCS sajikan pada tabel 2.13. Selanjutnya, yaitu derajat kejenuhan. Didefinisikan sebagai rasio arus jalan terhadap kapasitas yang digunakan sebagai faktor utama dalam penentuan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Nah, untuk mencari derajat kejenuhan itu dirumuskan dengan DS sama dengan Q per C, di mana DS adalah derajat kejenuhan, Q adalah arus lalu lintas dalam satuan SMP per jam, dan C adalah kapasitas dalam satuan SMP per jam. Nah, derajat kejenuhan ini digunakan untuk menganalisis perilaku lalu lintas. Selanjutnya, yaitu hambatan samping. Hambatan samping adalah dampak dari kinerja ruas jalan yang diakibatkan oleh kegiatan di sisi jalan. Nah, nilai-nilai dari kelas hambatan samping atau SFC itu untuk jalan perkotaan itu
disajikan dalam tabel 2.14. Sumbernya dari MKI 1997. Selanjutnya, yaitu tingkat pelayanan jalan atau level of service. Didefinisikan sebagai ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi para pengemudi dan penumpang mengenai karakteristik kondisi operasional dalam arus lalu lintas. Nah, tingkat pelayanan ini adalah kemampuan ruas jalan atau persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu. Nah, nilai-nilai untuk karakteristik tingkat pelayanan dijelaskan dalam tabel 2.15. Jadi di situ dibagi tingkat pelayanannya dari A sampai E dengan batas lingkup nilainya dan karakteristik sesuai tingkat layanannya. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisa. Baik, di sini saya Nisa akan melanjutkan presentasi mengenai bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi berikut bagan alir penelitian kami, yaitu yang pertama mulai, kemudian kami melakukan persiapan penelitian. Yang pertama, menentukan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, studi kepustakaan. Yang ketiga, pemilihan lokasi penelitian. Yang keempat, penentuan waktu penelitian. Yang kelima, ketepatan metode survei. Nah, setelah itu kami melakukan pengumpulan data. Jadi di sini ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu ada data survei inventarisasi geometri jalan dan survei volume lalu lintas. Kemudian data sekunder ada peta lokasi dan jumlah penduduk Kabupaten Badung. Kemudian kami melakukan cek kelengkapan data menurut MKJI 1997. Jika tidak, kami lanjut ke pengumpulan data. Kalau iya, kami akan melakukan analisa dan perhitungan. Itu meliputi yang pertama volume lalu lintas, kemudian yang kedua hambatan samping, yang ketiga kecepatan, yang keempat kapasitas jalan, yang kelima derajat kejenuhan, yang keenam tingkat pelayanan. Setelah itu, kami melakukan pembahasan. Setelah melakukan pembahasan, melakukan kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Selanjutnya yaitu lokasi studi. Lokasi studi berada pada Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta Badung, Bali, yang merupakan akses keluar dari Pusat Pembelanjaan Krishna Oleh-oleh Bali. Nah, berikut yang titik lingkaran merah ini merupakan lokasi studi kami. Nah, kemudian lanjut ke metode pengumpulan data. Ada dua, yaitu data primer, data sekunder. Untuk data primer diperoleh dari kegiatan survei lapangan, yaitu melakukan survei lalu lintas secara langsung di ruas jalan lokasi studi. Survei lalu lintas yang dilakukan terdiri dari jalan dan volume lalu lintas. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Adapun data sekunder pada penelitian kami yaitu peta lokasi dan jumlah penduduk Kabupaten Badung. Nah, untuk data primer, yang pertama ada survei inventarisasi geometri jalan. Nah, survei inventarisasi geometri jalan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi geometri pada jalan bypass Ngurah Rai. Data yang didapatkan antara lain panjang segmen, tipe lingkungan, tipe alinemen, lebar jalur, lebar lajur, lebar median, lebar bahu, dan lebar trotoar, sehingga nantinya bisa didapatkan kapasitas dari jalan yang kami teliti. Kemudian untuk peralatan survei ada meteran, ada papan alas, alat tulis, dan formulir survei. Untuk tenaga pelaksanaan dalam survei inventarisasi geometri jalan bypass Ngurah Rai diperlukan 3 surveyor untuk mengukur data inventarisasi geometri jalan. Waktu pelaksanaan survei inventarisasi geometri jalan bypass Ngurah Rai dilakukan pada hari Jumat 3 November 2023 pukul 1:06 WIB. Untuk metode observasi, data inventarisasi geometri jalan didapatkan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran secara langsung di lapangan. Metode pengukuran adalah dengan menggunakan pita ukur atau meteran. Kemudian dilakukan pencatatan pada formulir survei geometri jalan yang telah disiapkan. Hal yang harus diperhatikan meliputi panjang segmen, tipe lingkungan jalan, tipe alinemen, lebar jalur, lebar lajur, lebar bahu, dan lebar trotoar.
Nah, berikut merupakan formulir survei dari survei inventarisasi geometri jalan. Nah, untuk yang kedua ada survei volume lalu lintas. Survei volume lalu lintas bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah dan pergerakan kendaraan atau orang dalam atau melewati pada titik yang dipilih pada suatu sistem jaringan jalan. Pada penelitian ini, kegiatan survei yang dilakukan merupakan Classified Traffic Counting atau CTC, yaitu pengukuran volume lalu lintas terklasifikasi. Nah, berikut merupakan bagan yang kami ukur. Kemudian di sini ada Krishna Oleh-oleh Bali, kemudian di sana tempat makan, kemudian ada parkiran. Di sini ada letak surveyor tuh ada di tempat makan, surveyor 1 dan surveyor 2. Nah, surveyor 1 ini merekam arus lalu lintas menuju Jimbaran. Kalau surveyor yang 2 merekam arus lalu lintas yang menuju ke Denpasar. Kemudian peralatan survei, ada kamera dan handycam, kemudian formulir, alat tulis, aplikasi traffic counting. Tenaga pelaksana. Dalam survei ini diperlukan 2 surveyor untuk merekam arus lalu lintas menggunakan handycam dan kamera. Saat pencatatan, kendaraan memerlukan 6 surveyor. Nah, setiap surveyor ini mendapatkan waktu 1 jam untuk menghitung kendaraan. Waktu pelaksanaan. Survei volume lalu lintas Jalan Bypass Ngurah Rai dilakukan pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, pukul jam 1 siang, 1 WITA. Untuk metode observasi, data volume lalu lintas didapatkan dengan metode survei semi otomatis. Pada metode ini, kamera dan handycam ditempatkan pada titik tetap di tepi jalan. Pencatatan dilakukan terpisah untuk masing-masing arus lalu lintas dan kemudian dijumlahkan pada tahap analisis guna memperoleh volume total 2 arah. Nah, klasifikasi tipe kendaraan yang disurvei ada kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor. Nah, berikut formulir survei dari volume lalu lintas. Untuk data sekunder dalam tugas ini yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah peta lokasi dari Krishna Oleh-oleh dan jumlah penduduk dari Kabupaten Badung. Untuk analisis data, di sini kelompok kami ada menganalisis data volume lalu lintas, kemudian analisis hambatan samping, kemudian analisa kecepatan arus bebas, analisa kapasitas jalan, analisa derajat kejenuhan, dan analisa pelayanan jalan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, berikut adalah data geometri ruas jalan. Dari hasil pengamatan dan pengukuran geometri jalan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Tipe jalan yaitu 4 lajur, 2 arah terbagi. Panjang segmen pengamatan yaitu 200 meter, tipe alinya mendatar, lebar lajur 3,25 meter, lebar trotoar 2 meter, lebar bahu 0,70 meter, dan lebar median 2 meter. Nah, berikut adalah gambar penampang bintang dengan ukuran-ukuran yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini adalah denah lokasi pengamatan. Nah, berikut adalah data volume lalu lintas, di mana waktu pelaksanaan dilaksanakan pada Minggu 5 November 2023 yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai depan Krishna Oleh-oleh. Waktu pengamatan yaitu 3 jam, mulai dari jam 13.00 hingga 16.00 dengan tujuan mengetahui volume jam puncak. Nah, di sini untuk pembagian periode waktunya yaitu 4 kali 15 menit. Di mana pada tabel ini adalah jumlah dari kedua arah. Kemudian di sini adalah grafik volume lalu lintas. Nah, dari hasil survei volume lalu lintas diketahui jam puncak terjadi pada pukul 15 hingga 16 WITA dengan jumlah kendaraan total yaitu 12.947 kendaraan per jam.
Baik, di sini ada penentuan nilai EMP. Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa tipe jalan merupakan 4 lajur terbagi dengan lebar jalur 6,5 meter dan total arus lalu lintas dua arah lebih besar dari 1.000 kendaraan per jam. Sehingga berdasarkan tabel 2.4 diketahui nilai EMP untuk masing-masing kendaraan adalah sebagai berikut. Kendaraan ringan atau LV 1, kendaraan berat atau HV itu 1,2 dan sepeda motor atau MC itu 0,25. Nah, di sini ada rekapitulasi arus lalu lintas, di mana dari hasil rekapitulasi arus lalu lintas ini didapat total arus lalu lintas yaitu sebesar 6.765,05 SMP per jam. Kemudian penentuan kelas hambatan samping. Berdasarkan hasil perhitungan kelompok 3 yang mendapatkan tugas survei hambatan samping, didapat jumlah berbobot kejadian per 200 meter per jam per jalur diperoleh hasil sebesar 360,08. Maka berdasarkan MKJI 1997 tabel A41 untuk kelas hambatan samping jalan perkotaan dapat ditentukan kelas hambatan samping pada jalan bebas ngurah rai lalu lintas di depan pusat perbelanjaan Krisna oleh-oleh adalah sedang dengan kondisi khusus yaitu daerah industri dan beberapa toko di sisi jalan. Kemudian ada analisis kecepatan arus bebas kendaraan ringan di mana rumusnya itu FV sama dengan dalam kurung FV0 ditambah FVW dikali FFVSF dikali FFVCS. Komponen dalam perhitungan kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada ruas jalan bebas ngurah rai lalu lintas di depan pusat perbelanjaan Krisna oleh-oleh adalah sebagai berikut. Nilai FV0 untuk tipe jalan 4 lajur terbagi itu sebesar 57 km per jam. Kemudian nilai FVW untuk tipe jalan 4 lajur terbagi dengan lebar jalur 3,25 meter didapat minus 2. Kemudian nilai FFV SF untuk tipe jalan 4 lajur terbagi yang memiliki kelas hambatan samping sedang yaitu 0,952. Kemudian nilai FFVCS dengan jumlah penduduk Kabupaten Badung sebesar 526,029 jiwa yaitu sebesar 0,95. Kemudian didapat hasil kecepatan arus bebas di jalan bebas ngurah rai lalu lintas di depan pusat perbelanjaan Krisna oleh-oleh adalah 49,7 km per jam. Kemudian untuk analisis kecepatan jalan akan dilanjutkan oleh teman saya Dana. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis kapasitas jalan. Nah, berikut di sini untuk mencari analisis kapasitas jalan itu menggunakan persamaan berikut. C sama dengan C0 dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali dengan FCCS. Nah, komponen-komponen di dalam perhitungan kapasitas jalan pada ruas bebas ngurah rai lalu lintas depan pusat perbelanjaan Krisna oleh-oleh adalah sebagai berikut. Nilai C0 untuk tipe jalan 4 lajur terbagi itu 6.600 untuk 2 arah. Lanjut untuk nilai FCW untuk tipe jalan 4 lajur terbagi dengan lebar jalur 3,25 meter itu nilainya 0,96. Untuk nilai FCSP untuk jalan terbagi faktor penyesuaian kapasitas akibat pemisah arah tidak dapat diterapkan. Itu nilainya 1. Nilai FCSF untuk tipe jalan 4 lajur terbagi untuk memiliki kelas hambatan samping sedang. Nilainya 0,932. Nilai FCCS dengan jumlah penduduk Kabupaten Badung 526.029 jiwa itu mendapat nilai 0,94.
Bisa di next. Berikut adalah hasil dari analisis kapasitas jalan, mendapatkan hasil 5.551 SMP per jam untuk kapasitas jalan bebas ngurah rai lalu lintas di depan pusat perbelanjaan Krisna Oleh-oleh. Selanjutnya itu ada analisis derajat kejenuhan. Analisis derajat kejenuhan dapat dicari dengan persamaan berikut. DS sama dengan Q per C. Diketahui puncak arus kendaraan pada jalan bebas ngurah rai lalu lintas di depan pusat perbelanjaan Krisna Oleh-oleh adalah 6.765 SMP per jam yang terjadi pada jam 15.00 sampai dengan jam 16.00. Kapasitas jalan dapat dilihat pada tabel 4.6 dengan nilai 5.551 SMP per jam. Sehingga derajat kejenuhan saat volume jam puncak adalah kita mendapatkan Q 6.765 dibagi dengan C-nya yaitu 5.551 sehingga kita mendapatkan hasil derajat kejenuhannya sebesar 1,22. Nah, di sini ada grafik kecepatan dan waktu tempuh. Nah, dengan nilai FVLV yang didapat tadi sebesar 49,7 dan derajat kejenuhan yang didapat sebesar 1,22. Lalu nilai-nilai tersebut diplot pada grafik penentuan kecepatan rata-rata sehingga memperoleh nilai kecepatan rata-rata kendaraan ringan sebesar 27,5 km per jam. Lalu kita menentukan tingkat pelayanan jalan. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa tingkat pelayanan pada jalan bebas ngurah rai lalu lintas di depan pusat perbelanjaan Krisna Oleh-oleh adalah E dengan karakteristik arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda. Volume mendekati kapasitas. Berikut tingkat pelayanan jalan atau level of service dapat diketahui melalui perhitungan perbandingan volume kendaraan pada jam puncak dibagi dengan kapasitas dasar jalan atau nilai dari derajat kejenuhan. Menurut perhitungan derajat kejenuhan didapat nilai Q per C adalah 1,22 yang sudah kita dapatkan tadi sehingga berdasarkan tabel 2.15, diketahui bahwa tingkat pelayanan pada jalan bebas ngurah rai lalu lintas di depan pusat perbelanjaan Krisna Oleh-oleh adalah E, dengan karakteristik arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, sehingga terjadinya kemacetan pada waktu yang cukup lama. Baik, untuk bab 5, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh rekan saya, Padma. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kondisi geometri jalan bebas ngurah rai tepatnya di depan pusat pembelanjaan Krisna Oleh-oleh Bali, mana memiliki tipe jalan yaitu 4 lajur 2 arah terbagi atau 4/2D dengan tipe alinyemen datar, di mana total lebar satu jalur yaitu 6,5 meter. Lebar lajurnya itu 3,25 meter, lebar trotoar yaitu 2 meter, lebar bahu jalan yaitu 0,70 meter, dan lebar median yaitu 2 meter. Kemudian kesimpulan nomor 2 yaitu volume lalu lintas jam puncak di jalan bebas ngurah rai tepatnya di depan pusat perbelanjaan Krisna Oleh-oleh Bali, mana terjadi pada pukul 15 sampai 16 WITA dengan total jumlah kendaraan yaitu 12.947 kendaraan per jam. Kesimpulan nomor 3 yaitu kapasitas jalan pada ruas jalan bebas ngurah rai tepatnya di depan pusat pembelanjaan Krisna Oleh-oleh Bali, di mana diperoleh 5.551 SMP per jam dengan rumus C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS, di mana nilai CO yaitu 6.600 dan FCW yaitu 0,96. Kemudian nilai
FCSP yaitu 1, nilai FCSF yaitu 0,932, dan nilai FCCS yaitu 0,94. Kemudian kesimpulan nomor 4 yaitu tingkat pelayanan pada jalan bebas Ngurah Rai, tepatnya di depan pusat pembelanjaan Krisna Oleh-oleh. Mana jalan termasuk kategori E atau dengan nilai key per C-nya yaitu 1,22, sehingga ruas jalan tersebut memiliki arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, dan sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama. Baik, selanjutnya yaitu saran. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan, penulis menyarankan bahwa untuk pengembangan laporan sebaiknya dilakukan survei dengan hari yang sesuai dengan ketelitian perhitungan yang baik. Selain itu, disarankan untuk melakukan survei pada jam puncak pagi dan sore. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata dan hal-hal yang kurang berkenan selama kami presentasi, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parameswati. Om Santi Santi Santi. Santi.